Saudara, saya datangi tim media sosial dari pasangan Ahok Jarot. Kebetulan ada di kantor DPP Partai Nasdem. Mbak Hani Anissa. Iya, betul. Iya, koordinator tim media sosial Ahok Jarot. Betul sekali. Oke. Terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Mbak, kenapa ada di Partai Nasdem? Jadi koordinator media sosial pasangan Ahok Jarot ada di Partai Nasdem? Ya, untuk sementara kita seluruhnya di sini. Termasuk juga tim dari JASMEV, Jakarta Ahok Social Media Volunteer. Jadi relawan medsosnya Ahok Jarot lah. Ya, jadi kita koordinasi sama teman-teman relawan dari JASMEV. Nasdem dan tim SES merangkul semuanya itu, merangkul semua teman-teman relawan, termasuk JASMEV, ada juga Ahok Garis Keras, Muda-Mudi Ahok yang memang berkecimpung di sosial media. Namanya apa ini ruangannya? War Room. War Room? Nah. Boleh nggak saya lihat? Boleh, boleh. Kita ke atas ya Mbak ya? Oke, Mas. Silakan Mas Aiman. Ini War Room, Ya, betul. ruang perang tim medsos pasangan Ahok Jarot. Serem amat sih namanya ruang perang, War Room. Iya, Mas. Kenapa namanya War Room? Ya, karena kita siap perang untuk memenangkan Ahok. Kan ini bukan perang, ini pilkada. Iya, betul. Harusnya namanya Win Room dong, karena untuk siap menang. Kalau kita udah siap war, berarti kita harus sudah siap win. Oke. Boleh saya lihat ya keliling-keliling Iya, ya? boleh, boleh. Silakan. Oke. Saya lihat nih Mbak ya. Ya, silakan. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Jadi 5 adminnya yang menerima dari ribuan relawan di lapangan. Iya, betul. Kemudian ini mengolah, Mengolah. dibuat grafis seperti Betul. ini. Setelah dibuat grafis, disebar kemana? Kita sebar ke semua para relawan, kita sebar ke sosial media, ke Twitter, ke Facebook, ke fanpage, ke semuanya itu kita sebar. Oke. Tapi lebih banyak kita sebar ke relawan-relawan, karena relawan ini memang sangat aktif dan antusias. Gitu. Dan relawan itu sifatnya lebih close ya, lebih tertutup. Artinya mereka punya, katakanlah misalnya WhatsApp grup sendiri. Iya, betul. Yang kemudian mereka menyebarkan ke Iya. komunitasnya. Ke komunitas masing-masing. Jadi ada puluhan komunitas dan relawan yang memang mendukung Ahok Jarot, yang kita beri asupan konten-konten tersebut yang positif tentunya. Iya. Kita Gimana lihat itu? di sebelah sini. Ini ada 5 km saya Ahok. baca nih. Apa ini Mas? Apa Mbak ini Mbak? Jadi apa nih? Ini apa? Saya sungai ya? Sungai. Kali Sunter Pelumpang, Ya. Koja, Jakarta Utara. Jadi apa yang mau disampaikan di sini? Kebetulan saya yang foto sendiri nih. Oh, pas lagi main ke sana? Pas lagi ke daerah sana gitu. Oke. Jadi saya sambil foto. Ini jadi Kali Pelumpang ini dulu ceritanya sebelum eranya Pak Ahok dan Pak Jarot ini, itu sampah numpuknya dan kali kotor sekali gitu. Begitu Pak Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Kali Pelumpang ini langsung kelihatan bersihnya dan kelihatan hasilnya gitu. Masa sih itu nggak ada before after? Biasanya kan ada before after. Nah, itu sayangnya saya nggak foto sebelum before-nya gitu. Nah, coba kita lihat Mbak yang before after. Ini ya, Iya, betul. dulu dan kini. Nah, 2011, 2016. 2011 kotor, 2016 bersih. Tuh. Ini pintu air Manggarai ini? Ya, untuk air Oke. Manggarai. Itu yang lebih penting di sekarang. Jadi kalau seandainya dipelintir misalnya hasil kerja Pak Ahok sama Pak Jarot, apa yang dilakukan? Jadi kayak ada beberapa link berita yang memang diedit sama pihak luar gitu kan. Berita yang seharusnya Ahok tidak di link berita tersebut tidak mengatakan demikian, Oke. tiba-tiba diedit gitu. Atau enggak di yang sekarang yang baru-baru ini belum lama itu di Twitternya Pak Ahok, resmi Pak Ahok itu mereka edit, terus mereka sampaikan seolah-olah Ahok komentar negatif gitu kan. Walaupun sebenarnya tidak. Nah, itu kita tampilkan mana yang sebelum diedit dan mana yang sesudah diedit. Jadi masyarakat tahu bahwa ini sebenarnya hanya permainan kotor orang-orang yang memang ingin mengerecuhkan pilkada ini saja gitu. Jadi kalau ada suara-suara yang nyinyir, suara-suara yang kasar, suara-suara yang nggak pantas, itu bukan dari tim media sosial pasangan Ahok Jarot? Bukan sama sekali. Karena kita memang tidak akan pernah konsen untuk membahas dan membalas serangan-serangan negatif tersebut gitu. Punya data relawan di bawah ada berapa jumlahnya? Oke. Ada 90 relawan yang tergabung komunitas tersebut dan itu sifatnya ada lapangan darat, tim darat dan tim media sosial gitu. Data di bawah ada 90 organisasi. Jumlah relawannya tahu berapa dan data-data orang per orangnya juga punya atau ya sudah lepas saja mereka?
untuk bidang relawan itu mereka punya data-datanya gitu. Detil itu? Detil. Identitasnya, Ya, KTP-nya, segala macam. Betul. Boleh nggak saya tanya, ada berapa jumlah relawan di bawah? Kalau untuk seluruh Indonesia di atas 10.000 gitu. Seluruh Indonesia di atas 10.000? Iya, betul. Relawannya? Relawannya. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Hani Anissa, Ya. Sekretaris Jasmev yang juga koordinator dari tim media sosial pasangan Ahok Jarot, telah memberikan informasi di program Aiman. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aiman. Saudara, saya sudah berada persis di depan ruang tim medsos pemenangan dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saya temui pengurus, Hai Mas Aiman. Mas Antoni Leong, Siap. tim medsos dari pemenangan Anies Sandi. Siap. Insider. Anies Baswedan, Sandi Uno, Digital Digital Volunteer. Volunteer, ya. Relawan tim medsos lah. Betul sekali. Jadi ada berapa orang, apa yang dikerjakan, boleh nggak saya lihat? Boleh dong. Naik nanti kita ke atas. Yuk. Kita masuk. Wah, ini ruangannya. Oh, Aiman Kompas TV. Angga Wira. Mas Angga, iya. Ini ruangan tim medsos pemenangan Anies Sandi. Di sini adalah markasnya dari Insider. Oke. Anies Sandi Digital Volunteer, Mas Aiman. Jadi ini, nggak terlalu banyak kalau saya lihat ada 1, 2, 3, 4. Cuma 4 orang. Totali kalau di sini kurang lebih ada 20-an. 20 orang. Iya. Kalau hari ini khusus 4. Iya. Tapi 20 kan yang ada di pusatnya di sini. Iya. Yang ada di bawahnya berapa orang? Sekitar 500 lah. 500 orang? 500. Itu semuanya dibayar atau relawan? Itu voluntary. Memang kan ada yang Tanpa dibayar? Tanpa dibayar. Ada teman-teman yang dari jaringan PKS, ada dari jaringan Gerindra. Insider punya relawan sendiri. Ada relawan sendiri. Gerindra punya Ya, relawan relawan sendiri. sendiri. PKS punya Ada relawan sendiri. Ini kita iya. bicara medsos Iya, ya. iya, iya. Bagaimana kemudian menyatukan mereka? Jangan-jangan nanti suaranya beda-beda. Ya memang ada pertemuan-pertemuan rutin juga dan juga ada sekarang kan era teknologi ada grup WhatsApp dan lain sebagainya itu saling bertukar koordinasi. Insider punya 500 relawan. PKS dan Gerindra kalau ditotalkan berapa relawan di bawah? Ya mungkin hampir 1000-an kali ya. 1000-an. Iya. Jadi total 1.500-an lah ya. Ya kurang lebih lah. Semuanya Pas-pasan. gerakan sukarela. Nggak Sukarela. ada yang profesional, nggak ada yang buzzer yang dibayar. Nggak ada khusus itu. untuk bela Anies Sandi. Kita nggak ada. tidak, kita bisa jamin 100% is it for dari masyarakat dari bawah. Dijamin bahkan? Saya jamin 100%. Jadi kalau seandainya ada yang membela dan lain sebagainya satu persatu itu adalah relawan. Relawan, bukan buzzer. bukan buzzer. Bukan buzzer yang dibayar. Bukan buzzer yang Orang dibayar. sering bilang dengan panas bung, pasukan nasi bungkus atau panas tak, pasukan nasi kotak, bukan. Iya, bukan. Kita berani jamin ini semuanya berbasis voluntary, orang yang memang punya visi yang sama dengan Mas Anies dan Bang Sandi. Dan totalnya jumlahnya ribuan kalau dikumpulkan. Ya totally lah. Boleh nggak saya Mas Antoni diajak keliling-keliling, saya mau Ayo. tahu apa yang dikerjakan, Boleh. apa yang di-blast, apa Boleh. yang dikirimkan ke publik. Siap. Saya udah lihat sini lagi kerja nih. Contoh ada data Iya. mengenai. Boleh ya? Ya. Ayo. Apa ini? Mas siapa ini? Dimas. Mas Dimas. Lagi kerjaan apa Mas Dimas? Tentang grafik info. Grafik info. Apa ini Mas Antoni? Kalau misalnya di media sosial ini kita bisa menjaring aspirasi dari masyarakat. Rupanya permasalahan di ibu kota ini bukan soal kemacetan, bukan soal infrastruktur. Top issues yang ada di DKI ini lebih kepada kenaikan harga bahan pokok. Nomor satu itu? Lapangan pekerjaan Ya. semakin minim. Oke. Jadi ini yang ditemukan di lapangan bahwa macet dan transportasi masalah, tapi yang nomor satu adalah kenaikan harga dan pengangguran. Iya, iya. Seperti apa yang disampaikan pada mereka? Oh, seperti itu. Ya. Ini yang lebih sederhana. Iya. Kita akan buat pusat-pusat kewirausahaan di tiap-tiap kecamatan. Kita akan didik dan lahirkan 200.000 pengusaha. Ya. Jadi kalau nanti Mas Anies dan Bang Sandi jadi gubernur dan wakil Betul. gubernur, maka akan ada 200.000 pengusaha baru. Iya. Setuju. Harapannya ada 2 juta. 2 juta lapangan pekerjaan. Artinya satu pengusaha kalau punya 10 karyawan aja, artinya 2 juta pengangguran berkurang gitu ya. Nah, itu udah sangat signifikan. Ini kan mudah diucapkan, mudah ditulis, tapi nggak mudah untuk dilakukan. 200.000 pengusaha luar Dan enggak, biasa. itu sudah kita lakukan. Pengusaha Ini, baru. jadi kita konsepnya seperti tadi Mas Antoni sampaikan, kan ini banyak gor-gor, gelanggang olahraga remaja, ada juga kantor kecamatan, kantor kelurahan, itu kan bisa dimodifikasi, Diberdayakan. diberdayakan. Misalnya apa? Kalau kecamatan diberdayakan jadi virtual office untuk mencetak pengusaha. Iya, baru. Apa jadi yang dibayangkan? co-working space. co-working space artinya kan Apa? selama ini kan
para pengusaha yang lahir ini mungkin ada ide gagasan banyak, tapi dia tidak ada tempat untuk berkantor, tidak ada tempat untuk kumpul sarana untuk bertukar ide dan gagasan. Nah ini kan kalau diduplikasi secara luas ini kan bisa menjadi suatu hal yang viral. Karena intinya kan menumbuhkan pengusaha itu bukan hanya hal technically, tapi bagaimana how to inspiring. Tapi yang saya tanyakan, apakah juga luar biasa ketika menerima ancaman atau hinaan atau bulian dari luar? Apa yang dilakukan tim medsos? Kalau kita sih sudah sering ya Sering dibully ya. Sering dibully? Sangat sering dibully. Klarifikasi secara Tunggu, santun. bentar. Panas nggak dibully? Enggak lah, artinya kan ini resiko politik, konsekuensi politik yang harus kita lalui. Nggak, kalau kata bahasa anak sekarang nggak baper, nggak bawa perasaan. Oh enggak lah, kalau bawa baper mah kita nggak kerja. Jadi kalau dibully apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan tim ini? Karena luar biasa, ada 1.500 di bawah, ada ribuan di bawah, ada adminnya di sini, pusatnya, insider. Yes, kalau kami klarifikasi secara santun, artinya beberapa kasus sebelumnya misalkan Isu-isu ya? isu seperti celana Bang Sandi itu kan, Iya, celana training. Celana training itu tidak esensial dan itu diedit oleh pihak yang memang yang bukan dari kami ya, yang tidak bertanggung jawab. Artinya secara kami scan digital, wah sakit gitu loh. Artinya kita bukan klarifikasi soal celananya, tapi kita klarifikasi. Marilah Pilgub DKI ini kita isi dengan adu gagasan. Jadi tidak pernah kemudian dilawan dengan serangan lagi, kemudian semakin memburukkan, membusukkan, dan membuat konflik di media sosial. Saya pikir semangat dari tim kami, Anies Sandi selalu ingin bahwa ini kemenangan Pilkada DKI ini adalah kemenangan bersama. Siapapun yang menang nanti adalah kemenangan bersama. Iya, Terima kasih Mas Angga Wira Siap. dan juga Mas Antoni Thank you, Leo Mas Aiman. memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih kawan-kawan. Ini gini loh kan, kekuasaan itu ya kalau mereka menggunakan Machiavelli ya menggalakkan segala cara.